Alhamdulillahilladzi ahyal qa'bata bijabil haji wal umrati 'alan nas fi kulli 'amin wa ja'alaha mahallan litanazzuli rahmati. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih diberikan umur panjang, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis yang sangat mulia ini, yaitu majelis manasik haji. Ini khusus lagi karena kita Duyufur Rahman, yaitu tamu-tamu Allah. Kemudian selawat beriring salam sama-sama kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW dan kepada ala sahabat beliau sekalian. Kata-kata penghormatan kepada panitia penyelenggara manasik haji, Ibu Sri, Pak Dedi, dan kawan-kawan yang kami muliakan, seluruh para tamu-tamu Allah. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita dan kesempatan untuk bisa kita berkunjung di tempat rumah Allah, yaitu Ka'bah, Baitul Haram, dan kepada tempat Rasulullah, yaitu di Madinah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita menjadi berangkat menuju tempat yang telah diundang kita oleh Allah, maka patutlah seyogianya kita harus mengerti tata krama. Jadi tanya kalau raja hanya buta tepu putra tujuan diundang katanya oleh Allah. Kemudian putra yang harus tak persiapkan diundang gedanyo oleh Allah, geyu lakukan haji pertama dan geyu lakukan umrah. Haji dan umrahnya untuk menghapuskan dosa gedanyo. Tapi kita harus pahami bahwa bukan sekedar kita hanya untuk tak lakukan haji mentel. Letak yang harus gedanyo tak miliki ilmu, karena ketika gedanyo hanya persiapan terus gede dia dah umrah, karena dia umrah laut deh. Karena dia pula hello kali nempuh mendobi. Ya. Nyo kita tahu bahwa tanah haram itu hotel yang kita nginap nyan fadilah di 100.000 kali lipat pahala yang diberikan kepada orang yang berbuat kebajikan. Cuma dia ada kemenang aliansinya, tapi beda pegahnya dia ada kemenang aliansi. Kemudian kelebihan masjid pertama diri masjid, yang kedua jamaah yang cukup banyak. Maka dia menang tanya benalu wate untuk tak sembahyang berjamaah di masjid. Kemudian tempatnya tempat untuk ibadah, karena sebelum kita lakukan haji, kalau gelombang yang kedua nyaman dana waktu kedanya, gelombang pertama juga na waktu 12 euro, nyantanya atau minimal 1 euro baru kedaya melakukan haji. Maka dalam 1 euro yang pertama kedaya melakukan umrah wajib bagi orang yang galau umrah, atau umrah sunnah, atau yang lebih ke bagi orang yang telah melakukan umrah wajib, kalau saja bukan umrah ni, nyata umrah kepada orang tua kita, pertama bapak ibu, maka pahalanya 10 kali gendanya tak buat gerok. Yang buat kursi, ibadahnya nawaitul umrata
soalnya ayah dia sonan Husain bin Ismail wa haramtu biha ilaina nyan pahala umrah sempurna menuju kepada almarhum dan 10 kali pahala kepada. Kalau untuk orang lain 7 kali, maka yang benar lebih ke tabadal umrah orang lain daripada umrah sunnah. Ya, yang harus kita pahami gitu. Kemudian, ya, ketika kita sudah memahami bahwa Raja Danau Suci bukan sekedar hanya dapat buat yang wajib betul, tapi banyak yang lain kita yang harus kita lakukan yang pahalanya jauh lebih besar daripada pahala yang dapat buat ini digampung. Maka ulunnya anak persiapan kerja wajib, oleh buat wajib dan buat lagi. Ya, nyadino kaji persiapan kita untuk tamu sedekah, betul ketika dia. Dino kaji kita semayang duha, betul di anak semayang tahajud. Karena ini nyo dapat 100 kali lebih daripada tabubut yang kentan hari. Nyo danyo la motel haik tajak masjid nya dapat Quranan nya 10 kali 100 ribu ya. 100,000 kali daripada tanah yang lain. Maka dia keinginan dia macam oh katuh masjid lebih ke apalagi nyaur Jumaat nyaur raka nya dia kata wo kena nya poh 6 kalau dah berangkat ada muli dengan masjid. Ya, maka nyaur Jumaatnya ada persiapan. Tiba persiapan bahwa nyo dia sebuah tajak popoh kemudiannya tabah makanan dari yang lamdahnya berbeli dari duit ni karena mereka ada duit hantu mundi semuanya ya tanda kaki teman naik juga semuanya hotel hanya semuanya lu kecil ni kan ada yang sebab ulang pukul teman hanya bandah saya juga dapat baju tapi dia benar ilmu apapun yang kita lakukan harus mempunyai ilmu. Pertama hari ini kita membicarakan tentang pembahasan ibadah umrah dan apa yang dikandung dalam makna umrah atau filosofinya. Sebelum kita lanjutkan, pertama kita harus memahami dulu definisi. Jadi umrah merupakan ibadah mulia. Kenapa? Karena tempat yang kita lakukan tempat yang mulia, yaitu Masjidil Haram, tanah haram. Sering disebut dengan sebagai haji kecil. Ibadah ini bukan sekedar perjalanan fisik ke Mekah. Secara filosofis, umrah adalah perjalanan spiritual, ziarah hati untuk menanggalkan atribut duniawi, menyucikan jiwa dan kembali kepada fitrah manusia sebagai hamba Allah. Jadi ketika kita pergi untuk umrah dan haji kan kata pamit dengan keluarga, jabatan kata tinggalkan, kursi berkel, pejabat berkel, yang menu-menu kata tinggalkan. Dia pun seolah-olahnya dunia itu kata kuah, nyoka menghadapi kepada persiapan keakhiran. Maka yang kedua untuk dapur suci jiwa katanya. Karena orang yang melakukan umrah yang Allah akan beri hati. Kemudian yang ketiga, kembali kepada fitrah manusia, putra fitrah manusia sebagai hamba Allah. Ketika seorang menjadikan dirinya sebagai hamba Allah, Allah akan membantunya. Tapi ketika dirinya sudah pergi ke hamba dunia, Allah akan beri. Coba anda bayangkan Nabi Yunus berada dalam perut ikan, gelap dalam perut ikan, gelap malam dan gelap dalam laut. Tapi kayaknya kehamba dong, kesadari bahwa ini ada suatu kesalahan lun, bahwa lunnya dupi badan. Maka apa yang beliau bacakan? La doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang paling bukan intinya subhanaka. Karena lafaz subhanaka yang gemula
Artinya diungkapkan sesuatu yang hang kita melihatkan mustahil pada akal manusia. Contoh subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah menempuh jalan hambanya pada waktu malam. Jadi kendu perjalanan Rasul, kendu perjalanan Nabi. Kenapa Nabi ke Rasul? Rasulnya pangkat. Yang mulia orang bukan karena pangkat, bukan karena harta, tapi karena kehambaannya. Jadi nanti ketika dia dapat hamba sesuatu yang mungkin dipegang oleh orang bisa mungkin. Orang ini pehjak negeri. Tapi bayangkan jika tawaf belakang orang ni hang payah pakai air. Nasi Rasul ketika tak pegahnya baginya ya bawa dia nasi, tanya harus tak puji kepada hamba Allah. Baik tanya lain, Allah akan beri kemudahan. Dia yakin, rupanya yakin Rasul. Gaya hidup bagi. Ilmu hawa tak ada bilu dia tawaf. Jadi waktunya kenelur dia tawaf. Yang tawaf umrah wajib umrah sunat. Tapi dia pegang bisa ada tawaf olehnya gerak elok dia go. Dia yang tawaf, pak tawaf biu. Mari baca. Insyaallah pilih lagi mudah ditegak dah. Yang negara. Yang ketika kita secara akal seperti dia tidak negeri. Masa tengok negeri elok kan dia. Hotel di Jawa mana terbuka kabel itu. Ya, bahan kabel itu. Tu boleh. Jika sih, dia iman, tapi ada kupu. Nyepakon karena dia kata kembali kepada fitrah asli manusianya sebagai hamba. Dan dia lagi yang sih. Nyohan mungkin terhubung, nyohan mungkinnya kan nggak boleh ni. Tapi ketika kita betul-betul karena Allah, maka Allah akan memudahkan. Nyo terus gede, beli dan dawa. Terus gede, beli dan kritik go. Nyo jamaah kritiknya ke karu kritik karo kritiknya ketua berkeluarga. Ya, maknanya kerja pembimbing ibadah hari itu hari apa ni? Nyo terus gede, dino berharga. Kejadian urut dia. Ya, barosa hai hana sampai ya jena dua ni ron sempat kembang. Wate ku wate jika kita ngadu. Ibu ekti ron bakal mati dunia mak ron bakal mati. Kagabu. Ya, nya hai kepada. Hai banyak tulun dan begah bahawa dengan bukan bahasa agama. Anak lima dengar mesti. Maka dia begah Pak Jemaah netuti. Mengusahakan dako yang kebodohnya begitu minat kayaknya. Akhirnya timlah umumnya suruh. Tapi urut dia nanti menyanggutannya terus kedih daya umrah daya haji manteng kuih hati katanya. Yang berarti galon tahayati apa makna daripada umrah. Jadi umrahnya dia ada umrah nyokan heboh filosofi. Pertama gedanya perjalanan artinya tak tinggalkan atribut hanya cungkili keduanya. Yang perlu dia dan cungkili pendung haunya berkunung pegah kunung nyokap di. Baik dia bikinnya perlu dia bunga itu orang sanggup dia orang sanggup. Yang penting dia berada bergegok. Ya. Kemudian suci jiwa saja ini. Gebu suci oleh Allah. Tapi ketika gedanya orang ada dia draw sebagai hamba Allah. Menyebut sebagai hamba Allah, kita melakukan karena Allah, bukan karena yang lain. Jak umrah, jak wajib bukan jak dur. Tapi dengan dajah umrah, dajah wajib hasil dur. Kasih perjalanan ziarah juga sih. Tapi bukan itu tujuan. Dan nyo betul-betul daya cari keridhaan Allah dan betul-betul undangan Allah. Maka menyekarna undangan Allah tanya pastinya pokok dari tangan dan tantangan pada pesawat, pada pesawat jidul dia kepuluh dua orang itu itu kada ucinya mak dia orang dengar katanya pun lain ya tapi sabar dia terus kena boleh sabar yang pengen dah pegahnya supaya drone back terulang seperti tahun-tahun yang lalu pokok urung awal itu
yang kadang-kadang menteng terjadi. Makanya dawo di Arab, dawo kita lakukan umrah menteng anak suci nya pihak ada dua belah. Kemudian berikut adalah penjabaran meneliti mengenai umrah berdasarkan kajian fikih, filosofi, khususnya merujuk pada prinsip-prinsip yang umum dibahas dalam kitab-kitab manasik haji seperti Idah fi manasik al-haji wal umrah, yaitu karya Imam An-Nawawi, sering diberi hasyiah Idah atau catatan kaki oleh para ulama. Pertama, definisi deh. Apa itu umrah? Definisi umrah menurut ulama Syafi'iyah, umrah secara bahasa berarti ziarah, berkunjung. Saya kadang-kadang kapasina ziarah. Secara syara'nya yang berbeda adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu, yaitu ihram, tawaf, sa'i, dan bercukur dengan tata cara yang khusus. Dalam teks Arab itu al-umratu lughatan ziarah. Wa syar'an kasbul ka'bati linusuki al-ati bayanu. Arti bayanunya itu ihram, tawaf, sa'i, dan bercukur. Ino nalebo, namanya kalau pertama kasarnya, kasar. Mana kasarku? Niat gedanyonyo, merupakan rukun. Nawaitu gedanyonyo untuk berkunjung ke Mekah. Hanjit dia gedanya tak tawaf minoi di Jernih. Yang kedua harus tajak ke dia Mekah. Pergi Mekah nyo perjalanan safar. Maka namikat dengan hukum safar bagaimana? Nanti akan kita bahas. Kemudian dinusuk. Kepu tajak. Untuk apa kita ke Mekah? Untuk mengerjakan nusuk. Apa itu nusuk? Ibadah umrah. Ibadah umrah 3. Rukun, wajib, dan sunnah. Yang heboh. Menyerukun kalau tinggal tidak boleh digantikan dengan dam. Maka hansahan. Menyewajib boleh digantikan dengan dam, dan ibadah tidak pasti. Kalau sunnah, untuk menyempurnakan. Tapi tanya karena sunnah tak remeh. Karena untuk menghasilkan umrah yang mabrurah, harus tiga ini harus kita lakukan. Dan rukunnya, rukun daripada umrah dalil ini, yaitu secara filosofi umrahnya ziarah spiritual. Jika nanti bertobat memperbaharui janji setianya kepada Allah yang benar dapat hamba. Berbeda dengan haji yang terkait dengan waktu. Umrah menggambarkan kerinduan seorang hamba yang terus-menerus kepada Allah kapan saja. Ibnu karena gedanya kata pendek drone kambang karindu sekaligus napah tilas perjuangan Siti Hajar mencari air. Nyambak filosofi gedanya bukan tasainya. Nanti akan gedanya jelaskan. Kemudian umrah hukumnya wajib. Kedalil umrah itu yaitu ayat Quran. Jadi umrah hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Sebagaimana haji, cabang sing haji yaitu wajib seumur hidup hanya satu, yaitu wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurna artinya sempurnakan oleh melakukan haji dan umrah karena Allah Ta'ala. Kemudian hadis al-umratu ilal umrah kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Yang termasuk dalam makna yang dikandung oleh kalimat umrah. Kemudian rukun umrah. Arkanul umrati khamsatun ihramu wa tawafu wa sa'yu wal halqu aw taksiru wa tartibu. Jadi rukun adalah perkara yang harus dilakukan dan tidak bisa diganti dengan dam. Jika tinggal umrahnya tidak sah. Pertama rukun haji dunia. Pakai pandangan nawaitul umrata wa haramtu biha ilaina. Buah yang dikandung daripada niat, filosofi diputra menanggalkan pakaian duniawi, simbol kesetaraan sama yang terjadi. Wate kedenya kata tak ihram dan berfokus niat hanya karena Allah, karena lain. Maka
makanya karena lain nyom yang dia umrah dia haji untuk kesenangan bagi tutup legok bagi ke legok nya bukan karena Allah maka bengi ketika pelayanan yang tidak baik maka bengi nyobe pelayanan yang dunia berlaku tapi kalau kita menyentuh dengan berusaha Masya Allah berusaha nanti dari kamu dari Arafah ini kali tentukan tu Aceh nyok tempat Aceh tanya telat dan berangkat itu aja kenapa kami pinanya kini dah bicara pada ini akhirnya melumpuklah ya agam minum tapi ketika di Mina nya sabar ruangannya ini agam baki lurin di dia ke ini samping nawakam dikira ini lagi hana boleh juga tu tak bisa hanya dengan inangnya kenapa bisa dimudah ini maka kata dia nya hana dia suci lagi nya dah berkata dia orang dia bunyi ke ketua kloter hana boleh bunyi karena keluarnya yang tertukar maka tajak umrah tajak wajib karena Allah maka sesuatu yang terjadi rintangan nyo makin rintangan makin falah tapi dengan syarat kesabaran ya gebi gedenya nyo kemudahan nyo syukur nyo dik mesti nyo kena yang tua-tua yang lansia ramai lansia ramai nyo kadang-kadang kan muru ya kan nyo baik ditulah tak pegak cara kan nampu karena murunnya hanai betul gedenya di Muzdalifah karena kejadian berosa ketika di betul tajaknya di bawah gede masjid gede bapak ujung gede tajak depan dan tai icek kau dua alih dadang ina mulai poh dua poh samalam sampai subuh galong tai motor dan ina hanya dia tak suruh karena mereka jangan tak usahakan ya tanya ibu berangkat dia setengah malam kaman anak pihak ya nyo yang penting dah artinya boleh juga tanya tajak wajib tajak umrah nyo karena Allah dengan nyo kata niat ihram sama dengan fokus gedenya berat gedenya nyo pegangan gedanya dah fokus karena Allah nyawa tadi. Kemudian ya, yang keduanya tawaf untuk tak perincikan cara-cara ni bukan cara-cara tawaf dan sebagainya. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya, sebanyak 7 kali. Putra yang kandung ini filosofinya menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan, seperti Ka'bah sebagai pusat putaran. Tanya orang tajakkan Allah. Yang dah mencapai karena Allah. Tanya dah membuat sesuatu karena Allah. Maka karena Allah, nya pasti nak cobaan. Nabi-nabi awal itu cobaan sih. Nya ulur yang paling dimuliakan oleh Allah. Kemudian saat ini, nya berjalan antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Nya filosofi itu simbol perjuangan hidup, kesabaran, keyakinan akan pertolongan Allah. Nya tak teladani Siti Hajar. Ketika Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah untuk geyubah Siti Hajar dan Ismail kena sebuah lembah yang di Danau Suci di Danau Harum yaitu Mekah. Ini dari Palestina. Punya sejarah pun ketika Sarahnya Hanasinya kan geyub kawin dengan Siti Hajar. Kehamil Siti Hajar timur Sarah. Maka dia bisa sehingga Allah diubah ini. Waktu itu kudu ina rak masjid dina rak Ka'bah dina. Gepaling Nabi Allah Ismail dalam cerita. Kemudian dia berangkat deken le Siti Sarah, le Siti Hajar. Ya Rasulullah, bakso dititipkan kamu anak jauh. Hai dari Palestina ke Nawara aja. Masanya itu si bulan perjalanan. Tapi berkubah dua dan liu hana pun masanya. Maka punya karena Allah nya dijawab Nabi Ismail. Karena Allah akan
menganiaya hambanya. Akhirnya ditinggalkan berangkat. Jadi susah sih nyatanya ulinnya ibu madu hantar pak. Nah, susah sih dia beriawai. Tapi karena Allah, kemudian ketika Ismail mentang bayi, kemudian ketika ia asi hanali bak siti ada, kemudian air tidak ada, maka gerik bukit Safa dekat kalau maka gejaknya dari Safa ke Marwah kalau sang-sangnya karena ia gejak saja, kemudian sampai 7 kali nyan tanyo wate gedio kasai nyan ingat bahwa perjuangan tanyo harus tak usaha tapi menumpuk hasil kepada usaha karena putus asa ya, tapi hanya putus asa kalau setiadanya rumah Nabi. Kemudian turun kena hendak Jibril yang berarti Ismail begitu getrap langsung itu binti itu zam itu kumpul zam kali sini dia ada baru senang menunjukkan bahwa tanyo wate kami dan rezeki baik tempat rezekinya merupakan rezeki kalau gede ya Allah. Maka dia usaha dulu. Usaha karena Allah akan beri dia kadang-kadang ke depannya kalau sedia ada. Dia minta dia bangun Safa ke Marwah dari dia. Tapi waktu memper ipat tak lebih guna. Ya. Kah. Kemudian yang terakhirnya rukunnya tahallul. Ya, tahallul. Apa itu tahallul? Ya, bercukur, memotong rambut. Filosofi dia membuangkan sifat keburukan, memohon kesucian lahir dan batin. Berarti menyangkali kedanya untuk selesaikan umrah dan haji, berarti dia kacau. Mentang ni yang buat mana? Berarti galau sempurna. Maka tak jauh dah sembahyang tak umrah sunat yang sempurna. Ya, kemudian yang terakhirnya hukumnya tertib, artinya tertibnya benar aturan ini. Yang kedua rukun. Yang kedua wajib umrah. Ya, wajib umrah dan filosofinya. Wajib umrah adalah amalan yang jika ditinggalkan umrahnya tetap sah, namun wajib membayar dam. Yang dam wajib dam tatib, bukan tasir. Waktu terakhir kata bicarakan masalah dam. Putra dengan yang wajib niat ihram dari nikah. Tak jatuhkan niat gedeo di nikah. Mikat orang Indonesia katanya. Nyatanya menyoino di alam lah. Maknanya gelombang kedua. Waktu katanya kalau teruk di alam lah. Nyat kai dia apa lewat. Sawat tu wajib bapa udang pergi ibadah. Nyo tanyo kajian dan ni tasuk pakaian memakai pakaian ihram orang laki-laki nyo merino rumani tanyo karena bersiju dede tak pakai ju celana dalam tapi watek kena katanya tanyo niat yang dah mendung ni. Kemudian mentua dengung Roh gede dah dalam tinggal gede karena kau tekno gede dia pegang roh bawa itu tekno ada belum juga ini motor roh gede udah no suci gede hotel baru dia niat danyo melewati mika tidak niat tidak menjatuhkan niat itu hukumnya menjatuhkan niat wajib ketika gede mana tadi ingat maka wajib dasi dah nah dosa tak sengaja dosa, tak sengaja dosa. Maka tanya, Pak tadi kui tenang suci nanti karena umrah tidak boleh umrah bagi orang yang di tanah haram dia harus keluar ke tanah halal yaitu masjid Tan'im yang tahu atau Jirana atau Debia yang tanya ikut dalam ihram itu dia dalam ihram walaupun dia pakai pakaian tanya orang tak imodo dah berangkat ke di hutan ini ide tani bak masjid Aisyah dia tani dah berangkat ke di hutan tunggu Masjidil Haram tak lakukan juga sa'i dan cukup tidak boleh kita niat di tanah haram. Kenapa? Kan kita berada di tanah haram
nyo harus ingat. Jadi baik itu hai hendak punya yang baik kerja kena bukan umrah wajib kena. Hai niat dia sah. Niat itu hukum. Menjatuhkan niat para mikat hukumnya wajib. Niat di tempat di mana tempat saja boleh. Dino je. Tapi dengan ini. Nya pagi temonya ni tak pernunya nak karena bernu. Kerjanya untuk umrah. Tak niat bernu umrah ni nak pu. Jadi yang mana? Niat mereka je menyang umrah. Tapi menjatuhkan niat pada mikat itu wajib. Ya, wajib. Nya putra filosofi di sehingga gelu berjatuhnya kepatuhan pada aturan dan batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah sebelum masuk ke tanah suci. Jadi kerjaannya gede belah dihnya dengan tempat dua putar belahnya, tidak pokoknya dosa. Jadi kok kamu diam-diam kayak mereka. Nyaudengnya hana dia umrah kali mungkinnya. Berarti hana dipahaminya. Ya, wajib dan jatuhkan niat pada nikah itu yang kepatuhan gedayo dia apa yang kata ditentukan Allah. Ya. Kemudian yang kedua wajib umrah dua kali. Yang kedua meninggalkan segala larangan ihram. Bermakna melatih disiplin dari melatih disiplin diri dan pengendalian hawa nafsu. Tanya kan yang dilarang kuno kalau tanya Dani, tanya kan dumpu halal. Tapi ketika tanya katanya nyan berarti tanya nyan pokok beh tak boleh barang yang diharamkan. Maka yang diharamkannya menyembah haji ba umrah menjadi wajib. Yang wajib umrah. Memang ketika kita melakukan barang yang haram, ini tidak melanggar. Tapi menyembah umrahnya yang merupakan hukum wajib. Arti wajib bila kenanya tak kubutnya, yang kenanya bukan untuk ke umrah sah. Tapi dia kamlanggar. Ya. Kemudian yang keduanya yaitu sunat-sunat dalam umrah. Ya sunat amalan yang untuk menyempurnakan pahala adanya. Sebelum kita ihram mandi, ya penyucian lahiriah, memakai wangi-wangiannya Pak. Ya, badan itu sebelum berniat tapi baik tak pakai pakaian. Ya, cuma baik tak pakai dunia dua dan itu kan. Kemudian yang membaca talbiyah. Ya, labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Putra labbaik Allah. Labbaik yang pertamanya tanya pokok mengtahatir panggilan daripada Allah. Labbaik yang kedua kedanya bahwa siap tak lakukan putra yang berperintah. Labbaik yang kedua kedanya ubin larangan Allah kedanya tak tinggalkan. Labbaik yang kedua kedanya akan ya tak terapkan ubina yang kami perintah oleh Allah. Gedanya takdim hadir yang pertama seruan Allah. Oleh tak laksanakan ubina yang perintah, tak tinggalkan ubina yang dilarang. Kemudian wadah dia tahu yang tak terapkan ini di kampung. Yang baru gekun gedanya untuk dah haji. Ya, maka menang orang lebih haji yang berukai lebih banyak, lagi banyak. Yang pinjen hendak ngobrol. Ya, pokoknya menoleh haji gasah. Baik sampai gara-gara pokok hana mabrur atau hana mabrurah ba umrah ni hana umrah karena dipegah li Ibnu Athaillah dalam kitab hikam, ketika kamu tidak mampu menghadirkan ya Allah ketika kamu
membaca zikir, jangan kamu tinggalkan zikir. Karena minimal zikirnya kena zikir but, zikir tutu, lisan dan zikir hati. Kayaknya hati hati, tapi karena tak lisan lagi katanya, ya putranya mungkin baik ganggunya caranya. Betul ya, betul kanannya. Jadi tanya minimal ini. Dah bandingkan ngurung hanaja umrah haji, tanya kali baik kali dilakukan. Tapi baik tu kena waktu tu kena dibaca lah katanya. Tak usahakan bahwa sempurna betul. Kemudian tatamam dalam Masjidil Haram melalui Babus Salam yang mungkin agak ribet patah tinggal ini. Ya, kemudian sunat salat sunat tawaf, ya, mengikuti sunnah Nabi, doa saat kita tawaf, rukun yamani hingga hajarnya yang diukir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyantinan na 70 malaikat yang gedengnya dan geami ubina doa gede. Ya, maka dia merasa jadi orangnya. Nyatanya ya Allah dengan berkat ya rumah drone ya Allah walaupun dosa lun dan butuh anu lun kena. Insyaallah. Dan dalam lagi bersabi-sabi wujud tajak wajib. Mungkin nyatanya juga mungkin. Menyacap hamba tu. Ya. Nyampe itu mungkin itu. Tapi hina dengan mendengar juga membahas hati Rabbana ini yang paling bukan istijabah doanya. Kemudian kesimpulan daripada bab umrahnya, umrah adalah ibadah wajib sekali seumur hidup bagi orang yang mampu. Umrah merupakan penyucian diri, ziarah spiritual dan nampak tidak sejarah Siti Hajar. Rukun utamanya meliputi ihram, tawaf, sa'i dan tahlul yang harus dilakukan dengan tertib. Ibadah ini mengajarkan kesetaraan, disiplin dan kerinduan kita kepada Allah. Ya, baru tatamam dalam bicara tentang secara mendetil, yaitu rukun-rukun umrah. Pertama berikut ini adalah pembahasan mendetil mengenai ihram berdasarkan fikih mazhab Syafi'i mencakup teks Arab. Nah, itu Indonesia rukun, wajib, sunat dan filosofinya. Pertama definisi ta'rif daripada ihram, putra ihram. Secara bahasa ihram itu adalah dari kata al-ihram berarti sesuatu yang terlarang. Atau gedanya kasuci gitu. Kemudian makna daripada istilah menurut istilah pun niat masuk ke dalam ibadah haji atau ibadah umrah dengan mengharamkan hal-hal yang sebelumnya halal seperti pakaian berjahit, wangi-wangian. Niat makna daripada ihram. Ihramnya kan pakai pakaian, mesti niat pakai pakaiannya bedahnya. Kemudian apa daripada filosofi daripada ihram? Ihram bentuk komitmen batin dan lahir batin, mengharamkan diri daripada kesenangan duniawi, pakai pakaian wangi-wangian, melambangkan pelepasan status sosial, jabatan dan kekayaan, serta fokus sepenuhnya menghambakan diri kepada Allah. Kemudian pakiban cara niat, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Untuk orang lain rogala wa ahramtu biha nya tak sambung gina. Nawaitul umrata yang cowok an Ummi Khadijah binti Tunku Ismail betul. Ina baru dekat wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mesti ujung gedenya nafilah. Ulun pegah ina angsa. Maka yang benar intinya tatamang dalam bab khilaf. Tatamang ujungnya Bandung kurang sepakat. Maka tadi itu nawaitul umrata tanya udah jawajinya nah khilaf pendapat ulama. So idanya bab tempat yang mana khilaf.
Artinya orang mandung setujunya yang lebih ke. Ya, apalagi tajak dia situ semua dia bisa sigo tajak. Ya, beda cok yang mudah-mudah. Ya, beda cok yang mudah-mudah. Menol dah. Nah, orang pegah dino jeda ni jeda yang hendak payah nanti. Ya, karena orang pegahnya orang binasi hendak payah ini nanti di dalam lah kita mendang juga. Ya, nyai dia beda masalah curi yang teman kacau di antara dua menyadari ada pendapat pegah je di jeda. Nyai orang yang pegah ini nak harus yang pegahnya harus di alam lah harus. Maka andi baginya ni tak baru. Tapi menyadari ada ihram dan di alam lah. Bagi orang yang pegah wajibnya di jeda. Nah masalah dia. Ada rumah jeda ni. Maka ada ujian lebih khilaf pula. Ada yang menolak juga. Ada yang kau mendengar ulama-ulama Tuhan. Yang ulama Tuhan kan gagahnya inan di alam lah. Dan yang dalam kitab, yang dalam posisi ketentukan Nabi alam lah. Ya, kenjet dah. Ya. Cuma kalau lewatinya nedenyonya untuk gedanya nyak tak duit daripada khilaf. Kakak dah siap, dah punya sebab rupanya. Ya, karena ni kan damnya sekian wajib, itu sunat. Pokoknya kalau dia pun nak utang dengan oleh 2 juta, oleh 1 juta. Yang biar oleh 1 juta tak bayar. Pada masjid tak bayar tu 2 juta. Menya memang 1 juta, berarti yang 1 juta tu ni dia sedekah. Tapi menya tak bayar 1 juta, kadang 2 juta. Teman. Maka posisi tanya dia wajib. Coba tempat yang nyaman. Ya, beda bukan kemudahan ni. Hai beda je. Ya. Jeurnya tapi bek tu kena. Yang kedua dia, hai lelum nasinya dia di jedah. Ka bukan ada baru pegah pak jedahnya. Puan dia dah ni ino dia dalam. Jeur. Mana? Menyertai ide jedah kadang atau orang yang pegahnya kadang yang betulnya dikaji nak melanggar aturan ni kan mesti dia mana dia mana tadi ini di alam lah tadi jedah bagi orang yang pegah di alam nak dia masalah yang mana cok yang lebih aman ya cok lebih aman dah kemudian ya nyo dia tak pegah long na sunat ledah nyan ledah ni nyan tak doang alian talbiyah kan nyan ledah ni nyan empat tadi dia menyambut Nabi ketika Nabi geik kendaraan watek kai berangkat kendaraan baru gini tapi nyo pengalaman le orang yang tua bak gini bang pergi pada tempat tu hairan aku pun nentu pada tempat tu ya itu bukan benar kena betul aduh yang sehingga jadu hanang dunia maka tanya menyegedanya dari pun yang dia dah semayang sunat rakaat mesti di mikat ini dipu dia mikat umrah ini di Tanim Inan Tanim tu maka menjaga kemudian kita naik kendaraan berangkat ke Masjidil Haram. Cara ini berniat di dalam hati untuk memulai ihram saat tiba di mikat, batas tempat dan waktu. Filosofinya, niat adalah penentu validitas ibadah inhitah. Ini menegaskan bahwa ibadah haji atau umrah bukanlah perjalanan wisata biasa, melainkan perjalanan suci menuju Allah. Duyufur Rahman, tamu Allah kita. Memutuskan hubungan dengan keduniawian dan bersikap menghadap Sang Pencipta. Yang ketika kedua katanya. Jadi nyong bina masalah-masalah tinggalkan. Jangan kita taingan hotelnya kibana neglu matang bayi. Anak pun ingat nekubah juga titip bawah. Ya beda titip bawah. Artinya benar dia jauh bau dulu nyanyikan ya Allah berdoa ya Allah selamat ya benar mana ni ada naurung kan
anak kerja wajib dengan jabatan. Yo, tentu kan pindah-pindah tu. Ya, yang bahaya. Bagaimana jabatan ni? Dia tahu kena bila embah pindah bila lebih ke. Nah, harta yang lemu dia bagi di belangnya bagi bagaimana ni? Yang gedanya kata berangkatnya tinggalkan semua. Titipkan kepada Allah. Allah akan menjaga. Kibat Nabi Ibrahim bertitipnya pukul Sarah ni. Ya, yang paling dicintainya berkonnya ke yang nasinya pun awai nasinya bak mai pun. Maka kan cukup dia. Tapi Nabi Ibrahim bertitip bak Allah. Ya. Nah, kemudian rukun ihram. Artinya ihram ini merupakan rukun. Dalam mazhab Syafi'i bahagian daripada rukun, ya, bahagian daripada rukun yaitu nyangkut ihramnya. Adalah niat itu sendiri, termasuk ihlal atau memulai niat haji dan umrah. Putra rukun ini niat ihram, niat ihram itulah rukun. Niat filosofinya pun niat sebagai rukun, artinya tanpa niat yang benar ibadah tidak sah. Ini menunjukkan pentingnya keikhlasan batin, karena niat batinnya yang mendahului tindakan daripada fisik. Rugalom tapugo ini yang taniat ini. Kemudian wajib ihram dan filosofi nyata penuh, yaitu wajibnya berarti amalan yang harus dilakukan jika ditinggalkan maka ibadah tetap sah, tetapi wajib membayar dah. Nah, nyo kalau dah jelas penuh, yaitu ihram di Mekah. Ya, menunjukkan katanya kepatuhan katanya di ada ketetapan Allah, menjauhkan larangan. Kemudian memakai pakaian ihram dua helai, yang wajib bagi laki-laki. Filosofi ini pun menyerupai kain kafan, pengingat kematian dan persamaan derajat, tidak ada perbedaan kaya dan miskin. Yang wajib tersuk bajanya. Ya, wajib mati ini kedua helai sih. Ya, kemudian tanya inan santit mandu, orang alim, orang jauh, orang awam, ya, orang ibadah, orang hana ibadah, tu kena berlaku ibadah, ya, nyan juga santit, nyan dengan tak pakai pakaiannya. Kemudian sunat-sunatnya, yaitu mandi khusul, ya, sebelum ihram. Putra filosofi ini mana untuk keliru menyucikan fisik bersih daripada kotoran sebelum memasuki ke dalam suci secara spiritual dengan manunya kadlih dan tapi manunya baru hasil dengan niat. Coba nanti saja lun mano sunat ihram saja aku mandi sunat ihram. Maya mano hana tadi hana dikira mano hana kiranya ke ibadah. Kemudian segolongnya dakoh buke menggotong kuku, merapikan rambut dan bulu. Ya, artinya kebersihan total. Itu sebab karena nanti waktu kami tak ihram menyamanya panjang boleh. Yang apalagi terpegahnya dah jauh kama manu. Waktu yang kamu suci ka dulu siu. Rasa bohong yang bukan video dua bohong leut ka sama kami. Ya, masalahnya bukunya dia dah bapak, tapi buatnya tak sengaja dosa. Ya, tapi karena kekurangan sifat ini memakai wangi-wangian pada badan. Ya, bukan pada pakaian. Yang pakaian dibanding dah pakai jut, tapi biar tak suit pakaiannya. Tadi umurnya bangunan juga ni, menyekat tak terlepas, kemudian tak suit lo, dah pakai lo. Nya berarti tak pakai wangian yang dah ada. Cuman yang lebih kot, baik dipakai. Ya, sabun bagi baju. Ya, sabun mandi. Ya, untuk punya sabunnya. Sabun mandinya pun ada. Membersihkan pun untuk beli kalang. Baru badan ke menyebutkan kalang ke ngambok ke sabun punan darah apa dia ya. Sabun dia. Berarti nyu naga kasat berat wangi. Ya. Jadi kan sabunnya
Menyedapkan sabunnya untuk putih kalah. Tak cek bentang itu. Yang maksud kan? Berarti sabunnya apa yang dikasak daripadanya sabunnya? Guna nawangi berarti beda pakai. Bahaya. Karena makna wangi-wangian droji dikasak untuk wangi. Tapi ketika memang wadah dabuhnya ketujuan ke wangi, misalnya menurut juga, nya kena yang kurang yang kena wangi sih, walaupun jibelnya. Tapi nya wadah dabuh tujuannya miangnya untuk wangi atau tujuannya untuk kubat. Berarti rampung. Ya, jadi tujuan penting, tujuan asal daripada minyak itu apa? Ya, untuk wangi-wangian yang dilarang. Tapi nawangi tujuan terkena. Hana pupunya. Dia dah jadi ubah. Nawangi bawanya maksudnya. Hana pupunya. Ya, tak baju buah pun nawangi bawahnya. Apa nama baju makanan nawangi nah. Tujuan tu wangi atau ke makanan? Ke makanan kalau. Yang pokoknya kalau tujuannya untuk wangi yang tetap haram. Ustaz. Ya. Ustaz. Ustaz kalau itu kan Ustaz, kalau dodoran itu kayak mana itu Ustaz? Gimana? Dodoran. Dodoran. Tujuan dodoran apa? Supaya jangan bau kan Ustaz. Untuk menghilangkan bau berarti ya, dalam ibadah haji tidak boleh tarafuh. Tidak boleh ada bersenang-senang bersenang-senang. Ya, jadi benar-benar dia tidak boleh juga. Bau kena kiri. Ya bau nggak apa-apa. Karena itu tempat. Karena ketika kita melakukan ibadah haji, nyecik kan menyisir rambut, baku dui juga, baku baik ke dia. Ya, karena tidak lama. Pada nanti dia insya Allah kemudian gak ada bebeknya. Ini untuk bayangin. Dengan cara yang bayangin, kita urut duha namanya. Lecok gapu juga, dapur juga ada kalau. Tapi mana mau gapu kena juga, nyampe ada buka benar. Jadi itu tidak boleh. Ya, karena ada bau dan tujuannya untuk bau. Ya. Ya. Sabun nggak boleh. Ya. Aku untuk obat, nggak apa-apa. Karena nggak. Ya jangan bau. Tujuannya udah apa? Jangan bau. Bau ini dapat menyakiti orang atau tidak? Kalau tujuan umrah itu untuk lillah ta'ala menyakiti. Apa yang terkenal? Kalau memang menyakiti karena bau sekali, nyan baru dibolehkan. Tapi payah fidyah. Ada nama tak kubat tapi hanya hukumnya kubat tapi bukan tidak berbau nggak apa-apa. Nah bau kafur, bau deh, bau. Ya kamu sini. Yang enggak apa-apa. Kapur orang sini. Ada bau. Tapi sana mana? Enggak. Mana nak bau kapur sini? Jadi berarti kapur sini enggak apa-apa. Tapi yang lebih baik tinggalkan semua. Tinggalkan semua. Ini bentuk yang terlepas kita. Ya, yang lebih. Kemudian di sini ada lagi memakai minyak rambu. Minyak rambu walaupun tidak wangi tidak boleh. Paham ke kalau umrah paling lama 2 jam. Ya. Kemudian memakai kain ihram yang berwarna putihnya hukumnya sunnah. Kemudian sunnah bukan nyempuk ada hari ke sunnah memakai kain ihram yang putih. Kalau bukan putih boleh. Tapi janggal katanya udah yang pokok katanya
menangkap pakaian yang pokoknya tidak berjahit. Mana berarti tidak membentuk, ya tidak membentuk. Nah, urina orang perempuan juga kayak gitu juga, artinya yang lebih baik yang putih. Ya, yang hitam boleh. Ini bukan kita membicarakan boleh atau tidak, tapi membicarakan hukum sunnah untuk mendapatkan pahala. Kemudian sunnah melakukan salat 2 rakaat, salat ihram. Ya, kalau di asrama, kalau kita berangkat dari di sini berarti di asrama. Ya, ada menuju tani. Kemudian setelah niat kita membaca talbiyah. Yang talbiyah sahaja talbiyah. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang 3 kali. Ya, kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah itu kita berdoa, ini mustajabah sekali. Ya Allah, selamatkan kami dalam perjalanan. Ya Allah, mudahkan ibadah kami. Ya Allah, jangan kami melakukan sesuatu yang Engkau larang. Ya, yang tabinya. Kemudian kita ulang lagi. Ini labbaik Allahnya apa? Jawaban penuh kepatuhan atas panggilan Allah. Dan secara filosofi panggilan Nabi Ibrahim menegaskan keesaan Allah. Nyo kata jadi. Berarti nyo menjadi tamu Allah. Kesimpulan daripada ihram itu adalah dalam mazhab Syafi'i bukan hanya sekedar memakai kain putih, melainkan sebuah peralihan keadaan hukum dari halal menjadi haram. Haram melakukannya untuk fokus beribadah kepada Allah. Ihram adalah simbol kesetaraan, kesederhanaan, kesiapan mati mengingat akhirat yang diawali dengan niat di Mekah, diiringi dengan kepatuhan pada larangan dan disempurnakan dengan talbiyah sebagai wujud tunduk kita kepada Allah. Yang ihram. Ya. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua yaitu tawaf. Berikut ini adalah pembahasan mendetil mengenai tawaf berdasarkan perspektif fikih. Syafi'i mencakup definisi, filosofi, syarat, sunat serta doa lengkap dengan teks Arab. Kemudian makna tawaf. Ketika kita sudah ihram, maka kita menuju ke Baitullah. Untuk apa? Untuk tawaf. Apa itu tawaf? Ya, tawaf menurut bahasa mengelilingi sesuatu. Yang menurut bahasa itu tidak keliling ilmu yang ke tawaf. Tapi menurut syara, istilah agama, khususnya mazhab Syafi'i, tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri. Kiri bahu nih. Artinya berbeda dengan putaran jam. Kalau putaran jamnya rat guna, nyora uye putaran. Yang dikatakan dengan tawaf. Berarti kita harus mulai di mana? Di Hajar Aswad. Diakhiri di Hajar Aswad. Nyo wate gede nyo akhir, nyo berhati-hati kadang-kadang. Biasa orang keluar belum sampai di Hajar Aswad. Ya misalnya drone nih ke lo kan lo bawa Hajar Aswad, maka lo isyarah istilah. Itu ada payah itu isyarah, maka belum sampai ke Hajar Aswad. Saya sudah selesai, maka saya keluar. Orang di belakang saya jangan keluar dulu. Kenapa? Karena belum sampai ke Hajar Aswad. Dia sering kali, dia sering kali udah, ya abi kali lebih. Ya, padahal abi kan lo benar, kita ya kalau belum. Tak mulai tak sudahi. Lebih daripada yang kemudian ada lebih itu lebih baik. Ya.
Kemudian cara tubik ini, kena dia di ujung-ujung kena lagi iraya. Yang kena jikung itu dia. Ya. Kah. Kemudian filosofi daripada tawaf yaitu tauhid murni. Maknanya mengelilingi satu titik Ka'bah, simbol bahwa pusat kehidupan manusia hanyalah Allah, tidak ada tujuan lain. Ya, tanya tidak kena karena Allah ke karena lain. Merupakan yang lain yang hak Allah lebih gede, bukan hak dia beda. Tanya tidak gede mudah rezeki, dia tidak gede yang mudah dalam usaha. Banyak orang membantu kita. Kalau ingin kita supaya dibantu oleh Allah, wallahu fi auni abdi, madama aku fi auni akhi. Allah membantu hamba selama hamba bantu orang saudaranya, orang lain. Maka kita di tanah suci nyebukui tubuh, ya dia beringan kita untuk membantu orang lain. Hai bantu nyo siap bantu. Beda begini iko boleh begitu. Beda. Ya, jadi dia dah bantu go, baik bantu pikiran, bantu tenaga, bantu harta. Baik klik tu ni. Ya, Allah akan berkaya ni orang tahu ni. Kemudian yang kedua tarian cinta rohani yang Syekh Ibnu Arabi dia menyebutkan tawafnya sebagai tarian cinta. Kenapa kerja-kerjanya karena cinta dia kepada Allah sehingga dia hendak terelok. Kenapa? Orang sufi yang ada wakil meeting grup yang ada jadi. Ya. Di mana hamba tak ingin menjauh daripada kekasihnya. Yang wakil dia tak tawaf. Maka ini depan saja Pak. Apapun gedanya dah meminta, Allah akan menerimanya. Maka penyahaja doa lainnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang tadi wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, kemudian kalau dah keleganya tanya apa ya Rabbi dengan berkat rumah engkau ya Rabbi, berilah kesehatan, kesempurnaan tawafku ini. Ya, kemudian baru ampunilah dosa. Ya Rabbi, saya datang ke tempat ini sangat banyak dosa. Ampunilah dosa. Lu betul hutang lu, nepulah hutang lu ya Rabbi. Kenapa pun? Ya. Kemudian yang ketiga, simbol kosmik yaitu meniru gerakan alam semesta di mana elektron mengelilingi inti atau planet mengelilingi matahari, menunjukkan kepatuhan makhluk pada hukum Allah. Yang kagih oleh Allah dia ada hukumnya kan. Ya. Kemudian yang keempat persatuan lautan manusia berputar ke satu arah tanpa membedakan ras, melambangkan persatuan di hadapan Allah. Nya waktunya danya baik bergemeng. Cuman makanya danya gagal. Nya urang yang kadang-kadang tawafnya urina yang berbeda nagro, berbeda mazhab. Ada mazhab Hanafi, mereka itu orang perempuan tapak kakinya yang hancur ke orang dibuka. Ya, itu yang hancur. Ya, dia hancur buka. Ini harus pakai kapurung, yang sifat katanya. Tapak punya tu. Nah, bibi, ya, banyak. Kemudian itu karena buku dalam mazhab kita kan ada orang yang menyentuh itu batal wudu, tapi orang yang disentuh tidak batal. Betul memang wakai kai sifat kena ke bujurnya ke. Wah, kena inang awaknya ni. Ya, dia kita tahu baik-baik nak urina tu, kemahnya depannya. Nah, kemudian tu maka kan tak kena go. Maka lun sarankan tamu wudu bersempurna ubina wajib, rukun dan sunat dan kubur bendu. Wajib berkumur-kumur. Nya dia dah masuk ia la babak kana. La minum taruknya. Ya, karena dalam mazhab Malik wajib. Yang cara yang usah wudu. Kemudian menggosok-gosok. Yang meyahanada gosok-gosok dalam mazhab Malik nya hansa wudu, mazhab dia sunat. Kemudian dia tidak kena sebabnya macam royang. Ya, nyok bang dia mana sunat. Tapi dalam mazhab Malik nyanyuk wajib. Kemudian boleh dalam mazhab dia kan sunatnya ke mandu.
Mazhab Malik nya je rukun wajib cara. Ya, kemudian akibat dapat aki dia nyo kan apa ya ada tadi kena dapat tadi ngajaro. Kemudian yang aki nyo mandu nya ka sempurna ka nya je tepeh de hanali dong lu ada sembahyang dong deng ada mazhab yang sah. Ya, yang harus untuk itu sembahyang. Apa yang akan kembali je. Tadi tak ada, tidak ada persoalan dan pun tak ada. Kalau saya tapi pun tak ada, tanya hantu hantar go. Kadang-kadang katanya belakang, jadi ulun tuan hantu bukanya muni, bahu. Memang tak senang karena saya tak tulis yang tadinya imam. Ya, bangkai maknya jarok kalau bicara ni orang juga. Tujuan urung nyen menyekaiman han mandang dak tadi hindari karena ini ikaratnya ngonina ya modelnya oh waknya yang lagi hadap benar nya mazhab kaunya nya baik ini ya baik itu kan nya itu juga anjir menghadap kok dulu ada baik mazhab ya maka karenanya ulun tua tapi itu terserah ya itu untuk baliknya pakai supaya kan yang selamat ya. Dan letaknya sembahyang sempurna laju lagi mazhab roh untuk ketika katanya enggak kena nyainan je katanya tak kasar atau dami laju atau tak kunjung nyo ada mazhab Malik hana lung sembahyang li. Tapi berinya mazhab Malik ke meraya berdiri sembahyang. Ya. Karena abang itu wujud ya, pada di rumahnya kalau bilang mudah fikir ya batu sembahyang terbahak-bahak. Yang kedua musyawarah. Tak kalau inang inangnya gawat tak kaitannya ina nya batu nya. Mazhab dia mana buat saya anak menaji. Ya. Jadi le-nya. Punya mazhab Abu Hanifah iganya di darah dia berdiri sembahyang. Ide yang tak cara betul tak tempe biasa menyamanan na ringan napu ya teman inan lebih ke tanya yang syawat tampu kena nak depan ibadah teman tak jaga macam baik tak kim raya ya tak ada mazhab Malik dia nampu ya mudah-mudahan yang aman deh. Pokoknya ketika kita berwudu dengan secara sempurna dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Yang insya-Allah tanya aman betul. Ya. Kemudian syarat tawafnya ini yang perlu kita perhatikan. Apa syarat-syarat tawaf? Ya. Dalam mazhab Syafi'i syarat sah tawaf sangat ketat, yang antara suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang kemudian ya menyahana pindah mazhab puhe dia kadang-kadang belum ramai datang ketika dia bergelombang kedua yang gelombang pertama juga sudah menuju ke Mekah juga yang membudak tapi yakinlah ya bahwa Allah memudahkan kita karena hotel terima lebih hotel dan kalian bapak TV umma ini ke umma kami pekerjaannya dia pastinya milih dia susah tu ni. Nah, dia jadi Allah akan bermudah. Ni dalamnya ni dia nya tanya junya hotel dia ajo bukan umrah mesti dia atau ino hotel dia kementang nak umrah telefonnya mentang nak ihram. Ni dia dah doa. Ya dia insyaallah mudah. Ya pokoknya kiban yang tasmiki ni benar. Ya, Allah kibarnya tak sangka begini. Bila tak sangkanya berhasil, mudah pasti mudah. Kemudian apa yang beliau suci daripada hadap besar, hadap kecil dan hadap besar? Ya, filosofinya itu menghadap Baitullah harus dalam keadaan suci lahir dan batin. Sebab karenanya tempat suci. Ketika dia lahir mentang suci, tapi batin hana suci. Nyong kadang-kadang fadilah daripada Ka'bahnya haman pun begitu. Ya. Teman dino sucinya beda dadeng ada mazhab lain nasi. Ya, apa yang suci dan beda. Kita
Kibar. Oke. Boleh nih ya. Ibadah lanjut. Kemudian yang kedua, suci daripada najis pada pakaian, badan dan tempat. Filosofinya kebersihan fisik mencerminkan kesucian jiwa. Jadi tanya kena ketika kita berangkat dari hotel, kita turun mobilnya kena merpati. Nyen kan buat tanya dengan silap sandal itu kan kena najis. Maka ketika kedanya dia mau Masjidil Haram, kedanya silap lain, ada sandal yang lain, biarkan sandal di situ di luar. Tapi untuk buat dia duitnya beda harap kena sandalnya tu. Nah, kau hijau tu dalam benda hijau itu buat dia kulinya. Ya biasa ya. Cuma kita keluar dari masjid, kita pasti selesai sa'i kan pada masa tadi ke dari Gunung Dadama. Ya, karena dia jauh kali. Jadi tempat yang keluar pintu tempat sa'i tempat safar, yang pintu safarnya lebih dekat dari lebih. Kah macam mana? Kah nak mau sido. Ulo cukup dari itu bahaya tapak kaki ya. Maka karenanya kalau memang sandal satu, kena kantong satu. Kantong tuan ada. Air dari hotel kita bawa air aqua. Yang sabunnya kasihnya. Kemudian kita sucikan yang ada patung yang sampah kita sucikan. Kemudian untuk kita taruh air zam-zam. Yang zam-zamnya waten ini duduk ini. Ada doanya. Ya Allah Nabi bubek runtuh dulu. Insyaallah yakin. Nabi yakin ya Allah dengan berkat air zam-zam ini ya Allah berikan kesembuhan, kesehatan yang pastinya begini ini. Karena kemudian Nabi air zam-zam ini apa yang diniatkan. Ya tadi untuk kulit, dan untuk putra kenyang. Ya insyaAllah, tapi harus yakin kita. Ya, cuman ianya tapi diharap dulu. Jangan kita menyucikan sandal, karena itu air yang sangat bagus. Ya, cuman yang diharap dulu belum, yang di aqua. Kemudian kita taruh dalam tas tender. Ini tidak ada masalah, aman. Cuman idanya aman, kegopnya jimat gini yang masalah loh. Egoknya di bawah itu kena landah kata gua api bawah jipi bawah. Jadi nana ji. Maka iman kita nyonya. Maka tak tanggung lagi gitu. Maka karenanya kita harus memperhatikan kawan-kawan kita. Tabok kelompok saja tiba di kali suci. Hanya yang makan dia tu dia gitu. Karena itu dia mencapai. Kemudian menutup orang. Ya, teman menutup orangnya. Ya, ini penghormatan terhadap Baitullah dan menjaga kesopanan. Ini syarat dalam mazhab itu. Muzirnya langsung tak tarik. Maka katanya kan guyuh putra, yang guyuh, yang dalam keir, dari pinggang itu tak apa-apa. Kemudian memulai dari pada Hajar Aswad. Filosofinya batu hitam sering dikaitkan dengan janji setia kepada Allah. Memulai di situ menandakan ikrar ketaatan. Waktu Nabi mencium Hajar Aswad, setelah itu melihat ke belakang Umar bin Khattab. Apa kata Rasul? Hai Umar, kamu orang kuat. Kamu jangan menyakiti orang dan disakiti engkau ketika kamu mencium Hajar Aswad. Jadi yang benar dan cium Hajar Aswad sunnah. Menyakiti orang hukumnya haram. Maka menyakiti kau baik diacu. Dah isyarah macam. Ya. Kemudian apa kata Umar? Waktu hana gekun pak bete, hai bete, wahai bete. Andai kata Rasulullah tidak mencium engkau, aku tidak akan mencium.
kamu ini batu. Ya. Artinya nah sesuatu yang kelebihan pada batu itu sehingga Rasul menciumnya, maka benar-benar ya kacung badannya karena Rasulullah kecil. Dan Rasulullah telah mengingatkan kepada kita bahwa jangan dengan sebab mencari sunnah bisa membahayakan orang lain, yaitu la darara wala zarar. Kita jangan menyakiti mudarat orang lain juga tidak boleh menyakiti kita. Kemudian yang kelima, Ka'bah harus di sebelah kiri. Apa maknanya? Filosofi jantung berada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Simbol bahwa tawaf dilakukan dengan hati dan cinta. Harus belah no, yang pekan gede orang. Ya, nanti kalau dia bukan sopan lagi. Nyo jantung gede hati sebelah kiri. Jadi sebelah kirinya harus dekat dengan tempat yang paling mulia. Nyo daripada filosofi. Kemudian kenapa 7 putaran? Wajib 7 putaran penuh. Betsikan kah? Dan tidak wajib mualah tidak wajib. Artinya ketika kita 3 kali sudah capek dan mual yang sakit, nyanyi Allah juga dia. Tapi ingat, ihram kita masih ihram. Kemudian nanti setelah sehat langsung nih, lanjutkan tadi 5 kali, berarti 2 kali lagi. Sebelum sempurna tawaf jangan sa'i dulu, karena hukumnya tertib, hukumnya wajib. Apa hikmahnya, filosofinya? Angka 7 sering dikaitkan dengan 7 langit, tingkatan spiritual untuk mendekatkan kepada Allah. Ya, menduna makna. Kemudian dilakukan di dalam Masjidil Haram, ya, di dalam Masjidil Haram, dan harus jauh daripada Ka'bah, di luar Ka'bah, di dalam masjid dan di luar Ka'bah. Kenapa? Apa filosofinya? Menegaskan kesucian tempat ibadah, anjir pada lain. Harus dalam masjid. Kalau masjid ini diluaskan, perluasan, maka tidak dalam masjid. Kemudian yang tidak boleh di dalam Ka'bah. Maka sambil berjalan kita memegang Ka'bah itu tidak sah. Putaran itu, putarannya nyangka tawai sah. Kemudian kalau kita ingin untuk memegang Ka'bah, nyepah dengan kosong, bahmat dia Ka'bah. Ya dulu yang juga. Ada dengan. Je, tapi tanya waktu tanya tawaf itu, nyata kita biu kemudian dalam juga. Yang tidak boleh memegang Ka'bah sambil berjalan. Yang sambil berjalan, kalau kita sudah berdiri, tidak apa-apa, asal kita berjalan. Mungkin dengan jalan itu, itulah ada juga pernah berjalan. Ditolak oleh orang lain kan sama juga. Kemudian yang kedua, kita berjalan, jangan kita lompat, jangan dijalankan oleh orang lain. Jadi ditolak adanya umumnya, keberjalannya pedaulah. Tidak mungkin kita tak suruh mungkin. Nah mungkin hidup nang membludak tu mati dina. Kakak ni dajak. Ni dah ingat berarti perjalanan ini tidak dihitung tak awal. Bunuh kalau tamat yang Ka'bah. Berarti dajak kena bunuh ke bergeser dengan dajaknya. Yang tidak dihitung putaran tawaf. Maka nanti kita ulang lagi. Ya. Kemudian yang terakhir, tidak berpaling niat selain daripada tawaf. Ya, ini sering karena banyak sekali orang yang kena lupa itu, nyo geser gini betul, nyan negesernya nawa itu dorku menggeser kerja tawaf. Nah, nyan geser, nyo kena ada, agaknya ramai jauh banyak kali orang biar ke sana. Biar sana dia ada gerang jak tawaf. Tajak ke dia. Tapi menyelah nawa itu gedenya tawaf, ada buku walaupun nani lain. Tapi dia dedak dia tawafnya lebih gaduh dalam niat kita ketika dia tak tawaf. Karena kena dulu. Nasi dulu.
Ikut ulun doang. Orang kepacing tapi kedak Tuhan hanya daripada kedak degar. Orang gigi degar. Maka begitu ulun kan lewat geplungnya. Geplung katu ni. Lu kerja lu hai pun geplung. Mai nana ni anak horor. Berarti bunuh ni dia anak geplung. Yang kegedawa seperti. Ya. Jadi mencari abi. Jadi mencari abi itu bukan dah katawa. Makanya payah daulang lo putarannya enak lebih. Maka menyejut dah surut mungkin mudah punya anak punya kosong. Tapi ini punya kosong. Akhirnya kita harus putaran satu kali lagi. Ya, apa sebab? Karena putarannya bunuh anak anasa. Nawaitu kita jangan berpaling kepada selain daripada tawa. Ya. Yang syarat yang perlu kita pahami. Yang lain sunatnya ittiba. Yang buka bahu kanan. Oleh rablu jak tajam. Oleh istilah mencium hajar aswad dan doanya. Yang mandu sunat. Kemudian sunat tawaf setelah selesai 7 putaran. Yang mandu atas sunatnya. Ya. Kemudian doa tidak mulai daripada hajar aswad bismillah wallahu akbar yang minimal betul. Ya, yang kaget enak. Kemudian setiap putaran itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maknanya bukunya yang paduan, bukunya di putaran ini tapi ingat beda dulu lalu buku tak kunduk itu terus gede dia. Kamu belakangi Ka'bah. Harus sering melihat Ka'bah. Ketika kena berputar tak kalah dari Ka'bah. Nan bukunya penting karena putaran kita yo manduun kadang-kadang. Kemudian dia doanya yang kalina bapak buku nasib. Ya, dia doa putaran. Dia putaran pertama Allahumma imanan ka tasdiqa bi kitabika wa fa'al lihatka bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sambil berjalan. Beta dong ini karena lukai Nabi Nasirul sahabat mengandung bahwa dia sangat banyak utang. Maka kata Nabi, maukah aku ajarkan doa supaya terlunas hutang kau? Boleh ya. Ketika masuk ke rumah engkau dengan kaki kanan, kamu memberi salam. Kalau ada orang di dalam rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kamu baca qul huwallahu ahad 3 kali. Gamal sehingga kaya gebayu kinauda. Cuma dia beda praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bismillahirrahmanirrahim. Yang bahaya itu lele suami dia oleh rumah putrakan sambil berjalan. Assalamualaikum. Yang dia sih sambil berjalan dapat jadu, maafun dapat kembali dia jadu karena menyedada dengan yang bah itulah. Kesimpulan daripada tawaf menurut kitab Syafi'iyah bukan sekedar ritual fisik berjalan mengelilingi Ka'bah, melainkan ibadah yang syarat makna tauhid. Karena putaran dia hanya kedih baca. Kemudian makna cinta kita kepada Allah. Kemudian juga makna kepatuhan. Rukunnya harus suci, menutup orang, yang 7 putaran di dalam masjid, yang menjadikan Allah sebagai poros hidup, ya tempat dia mengandung kenangan. Kemudian puncaknya kembali kepada Allah dengan taubat, ya sejarah Nabi Adam yang bertaubat dan ketaatan dia kepada Allah. Tawaf mengajarkan manusia untuk bergerak dinamis dalam ketaatan namun tetap memiliki satu pusat arah, yaitu Allah, serta mencontohkan gerakan kosmik yang selalu berdasar kepada Sang Pencipta. Ya, yang enak ni pernah pertanyaan. Ya, masalahnya tawaf dia. Orangnya kita kalau nampak dia si bebek pergi. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang tawar tadi, misalnya kita kan sudah
udah batal karena pegang Ka'bah. Ya. Jadi kita kan harus putar lagi sekali. Ya. Jadi karena kita putar lagi sekalian kita pegang Ka'bah aja lama-lama baru ke tawaf balik, itu apakah bisa? Bisa. Tadi udah enggak dihitung lagi kan? Ya. Udah kita pegang. Kemudian itu putaran yang itu tidak dihitung, berarti boleh pegang-pegang apa-apa. Nah, yang penting ketika kali untuk kita ulang itu tidak boleh lagi memegangnya, karena kan 5 kali misalnya. Ya. Pas kali yang ke-6 kita pegang Ka'bah sambil berjalan, maka itu bukan batal tawaf, batal putaran yang ke-6. Ya, maka sambil berjalan kita pegang hijir sampai selesai, sampai ke Hajar Aswad kita mulai lagi, itu nggak apa-apa. Ya. Terus yang kedua masalah tawaf doa tadi. Kita kan diajarkan 1, 2, 3 itu zikir. Ya. Jadi untuk kita perbanyak zikir walaupun di yang ke-5 ataupun ke-6, ke-7 itu apakah bisa? Bisa, karena semuanya itu tempat zikir. Ya. Ini contohnya. Dan ada zikir masing-masing dalam putaran, ada zikirnya dalam buku. Kemudian kalau kita nggak hafal, nggak bisa baca, maka kita baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar sampai 7 kali, nggak apa. Yang pokok saya nggak bisa bahasa Arab, bahasa Aceh juga, bahasa Indonesia juga boleh. Ya, kita berdoa ya Rabbi, alhamdulillah nusarku ya Rabbi, ya Rabbi berikan kemudahan. Ini kadang-kadang antara Hajar Aswad dengan makam Ibrahim, kalau kita masuk dalam area itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena orang masuk, orang ini keluar, kan? Ya, maka di saat itulah kita berdoa ya Rabbi, berikan kesempatan ya Rabbi, ya, keluasan ya Rabbi. Tanpa kita duga bisa kita berjalan dengan ke lapangan luas sekali. Itu kekuasaan Allah. Mungkin kaki hancur tapi dijajah. Apakah ada Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada surat yang ditentukan kalau kita setelah tawaf melaksanakan sholat sunat tawaf ataupun sholat sunat ihram? Ayat, hadis. Suratnya, surat. Oh, surat. Jadi surat dalam sembahyang. Kalau kita udah sholat tawaf, ataupun sholat ihram ataupun sholat safar, apakah ada surat yang ditentukan yang khusus? Yang kita baca. Bacaan sebenarnya tidak ada yang surat yang khusus. Tapi lebih baik doa-doa maksud. Doa maksud, doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kan ada doa itu setelah kita salat yang bukan salat tawaf. Nah, kena doa Nabi Adam kan. Nah, itu kita baca ada dalam bukunya. Jadi yang khususnya tidak ada. Boleh apa saja boleh. Bapak nak ingin Mbak tanya, ini ada bapak ya 3. Silakan Bapak. Seperti biasa dengan mazhab Sunni, nggak mungkin bisa kita jaga dengan begitu ramainya orang. Kita beralih mazhab ke mazhab Malik. Kategori kita mengambil duduk mazhab Malik bagaimana caranya? Jadi dan kalau mazhab Malik syaratnya menggosok-gosok itu hukumnya syarat untuk sah wudu. Dalam mazhab kita sunnah. Kemudian memasukkan air di kedah berkumur-kumur kita sunnah. Mazhab Malik itu syarat wajib. Kemudian memasukkan dalam hidung. Maka semua yang kita lakukan sunnah dalam mazhab kita itu sudah sempurna dalam mazhab Malik. Makanya saya katakan tadi kita berwudu dengan sempurna. Sunat-sunat dalam mazhab kita itu sudah sempurna dalam mazhab 4. Jadi artinya apa? Lakukan wudu
semua mazhab mengaku itu sah. Berarti bina sunat-sunat dan hukum mendung. Semua yang sunat-sunat kita lakukan. Itu berarti sudah selesai. Karena mazhab Malik juga udah oke, mazhab Hanafi juga oke. Ya, cuma dalam mazhab Ahmad bin Hanbal ada satu syarat lagi. Kalau nggak lupa saya memasukkan air dalam madar. Ya, kalau tidak lupa saya. Ya. Terus satu lagi Pak. Ya. Masalahnya Abu. Tadi Abu contohkan nawatu. Bagaimana kalau kita berniat menurut yang buku dari panduan labbaika Allahumma hajj atau labbaika Allahumma umrah, apakah bisa? Jadi makna niat kita, kasat kita untuk melakukan haji atau melakukan umrah. Kalau tidak salah saya, dalam mazhab Malik wajib kita mengatakan labbaika. Nah, maka sunahnya baca nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allah umrata, atau labbaik Allah umrata dalam mazhab itu. Nah, berarti kita ini sudah niat, maknanya apa? Itu lafaz. Tapi kita dalam hati kita melakukan kasat kita untuk melakukan umrah, itu sudah selesai. Ada dua lagi Abi. Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pada pertanyaannya, Abi yang memuliakan, ada saya pendapat bahwa ketika kita sudah wudu menurut mazhab kita Syafi'i, ketika kita melakukan tawaf, ada yang menyentuh kita atau memegang kita dengan tidak sengaja itu terpaksa memegang kita kayak Abi bilang tadi, mungkin dia menjatuh berpegang bahu kita karena kita nampak sudah kanan. Ada pendapat, ini benar masalah saya nggak ngerti. Niat aja kita dalam hati kita yang pegang itu laki-laki. Jadi walaupun yang kecuali begitu dipegang kiri dan tidak, nah itu batal katanya. Nah ini mohon lebih jelaskan. Terima kasih. Ya. Jadi kita makan durian, niat saja makan jabi-jabi. Ya. Jadi menurut saya, kalau kita pegang orang perempuan, walaupun kita niat laki-laki atau unsa, tetap perempuan. Jadi tersentuh itu bukan dengan batal, untuk itu bukan dengan niat, tapi dengan perbuatan. Hakikat perbuatan itu kita sentuh laki-laki atau perempuan. Perempuan, walaupun kita niat laki-laki, tetap perempuan. Maka menurut saya tetap batal. Maka karenanya saya menganjurkan kepada jamaah untuk wudu dengan sempurna, nanti kita tidak ada persoalan lagi. Ini masalah ini. Karena yang khawatir kita, ketika kita sudah selesai tawaf wajib, maka saya selaku pembimbing ibadah, saya tanya semua, saya datangi ke kamar-kamar untuk abu-abu, Umi, saya tanya bagaimana tawafnya. Oh, ma, belum nama masalahnya, no. Netu semayang ni Pak, lagi ini juga aman, ya tidak. Jadi menyentuh semayangnya aman. Kenapa? Ketika kita lakukan sesuatunya bagi orang awam, ketika melakukan suatu ibadah, kemudian gedanya naruh dengan salah satu pendapat yang sah, kemudian syarat-syarat sah itu sudah aman. Tapi kalau gedanya berwudu seperti mazhab Bro, hanya kecok yang wajib kan? Makanya Hansa menyadari Malik bukan? Karena memang Maliknya bisa pada wudu, di mana kira wudu benar. Maka ketika gedanya sudah sempurnakan wudu, itu sudah aman. Nyo yang harus dilakukan. Ya, sebab
Dan kita lakukan dalam mazhab kita juga hukumnya sunnah untuk mendapatkan pahala sempurna. Kemudian dalam mazhab yang lain itu wajib. Ketika kita menyentuh orang lain, maka kita bisa bertaklid dengan mazhab Malik, aman. Ya. Namun ketika katanya melakukan hanya yang fardu-fardu dalam mazhab dia, membasuh muka dan niat, membasuh tangan, menyapu kepala dan membasuh kaki, itu mazhab kita sudah selesai. Tapi ketika kita menyentuh orang lain itu sudah batal. Oh, saya taklid kepada mazhab Malik. Cara untuk mazhab Malik kita belum kita lakukan. Ya, masalah. Yang lain. Assalamualaikum Abi. Izin saya ingin menanyakan, apabila kita di satu tempat itu ketika melakukan tawaf, itu kita terjatuh atau pingsan atau tidak sadarkan diri. Mungkin kita sudah melakukan 4 kali, kemudian mungkin karena kelelahan atau karena hal yang lain sehingga kita jatuh atau tidak sadarkan diri. Itu apa yang harus kita lakukan? Otomatis yang mungkin apa yang jatuh itu mungkin akan dipindahkan atau bagaimana? Berarti ketika kita pingsan atau jatuh kita kemudian kita dibawa ke masjid atau dibawa pulang ke hotel. Kita berapa kali? 4 kali sudah kita tawaf. Ini kita berarti setelah kita sembuh langsung kita lanjutkan dari 4 kali, berarti tinggal berapa? 3 kali lagi. Kita masih dalam ihram. Ketika kita sudah sembuh, maka kita harus mengingat bahwa kita masih dalam ihram. Ihram tidak batal kecuali dengan tahallul. Cara tahallulnya harus kita lakukan seluruh rangkaian rukun-rukun. Ketika kita melakukan tawaf berarti masih sa'i, masih ada sa'i, kemudian menggunting. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin yang pertanyaan terakhir berurusan Abi ini salah satu petugas kesehatan. Insya Allah nanti semoga nanti tidak ada yang seperti pertanyaan Pak Azwar tanya barusan ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu semua, tadi sudah kita dengar tentang umrah. Yang pertama niat umrah. Kemudian nanti Sabtu ke depan ada satu lagi ya Abi ya tentang umrah. Yang pertama yang terpenting dan sangat terpenting, ketika kita mau berangkat ke tanah suci, tamu-tamu Allah kita semua, itu hablum minan nas yang paling utama. Ya, hubungan dengan kita manusia, dengan Allah kita mudah kita minta maaf, tapi hablum minan nas itu penting dan sangat penting. Ketika Bapak Ibu insya Allah sudah melakukan hablum minan nas, insya Allah nanti di sana Allah akan mudahkan. Ya, Allah mudahkan, saya yakin. Karena yang paling berat itu adalah hubungan dengan manusia. Dengan manusia seperti tadi kita yang ke tanah suci kita harus menjaga aurat seperti Abi bilang tadi. Nanti ada saya sampaikan lagi ke topik Sabtu depan. Kita harus menjaga aurat, wudhu kita terjaga. Biasakan juga kita memperbanyak di samping salat sunnah yang salat wajib, itu perbanyak salat sunnah rawatib. Ya, salat sunnah. Karena kalau dari sini kita sudah terbiasa kita melakukan salat sunnah rawatib, termasuk salat sunnah zuha, salat sunnah malam, tahajud, taubat dan sunnah lain, insya Allah di sana kita kerjaan kita cuma itu. Kita di samping mempererat salat sunnah, mengaji, berzikir, berdoa. Karena kita ketahui ketika kita berada di tanah suci, doa apapun yang kita haturkan itu pasti Allah akan ijabah. Apalagi waktu kita tawaf antara Hajar Aswad dengan Ka'bah itu ada multazam namanya. Itu apapun insya Allah itu. Karena saya bukan sombong, saya itu udah terbukti sama saya. Saya alhamdulillah udah 2 kali umrah, sekali petugas. Apapun yang saya hancurkan di sana, ketika saya pulang, insya Allah. Jadi itu perbanyaklah doa dan doa. Insya Allah apapun yang Bapak Ibu lakukan, Allah kabulkan. Ada lagi? Mungkin kalau nggak ada, kita ini Abi, izin melaporkan sama Abi.
Insya Allah kita ada 4 pertemuan dengan teori, 1 praktek. Nah, kemudian nanti ada saya bonuskan lagi untuk bapak-bapak. Nanti kita pada sesi terakhir nanti di pertemuan keempat, lebih baik bapak nyampe ijazah ihram ya. Praktek cara memakai kain ihram ya Abi, supaya nanti memudahkan ya. Bagaimana kita memakai kain ihram yang benar, walaupun kita sudah sering lihat kita di video ya. Nanti kita praktekkan. Kemudian saya mau nanyakan, ada yang belum vaksin influenza ya? Bagi yang belum vaksin nanti Bapak Ibu mendaftar ke saya. Kemudian bagi yang belum mendaftar, tulislah mencatat nama juga, nanti tolong melaporkan ke saya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau memang tidak ada lagi, mengingat kita kesepakatan kemarin jam 11.30, tapi ini masih ada waktu beberapa menit lagi. Gimana ini teman ya? Ya karena ada orang. Mungkin saya tutup. Abi ada satu lagi. Ada satu lagi. Bolehkah kita memakai alas kaki selain kaos kaki? Ya. Sepatu, sandal. Karena kan tadi kami menyebutkan bahwa tadi ada sandal yang kotor. Jadi kita boleh, maka kita harus memakai alas kaki dua, yang satu kotoran, yang satu bersih. Yang disyaratkan pada tawaf suci daripada najis. Kalau kaos kakinya tidak bernajis, tidak ada masalah. Tapi kalau kaos kakinya bernajis, itu harus kita ganti. Kemudian boleh kita pakai sandal, boleh. Cuma hanya mengugok minan. Juga tanya mana bertarasakah. Seperti juga kita naik skuter ini. Tak pula grade. Kita orang kuat, boleh. Tapi kalau yang sebaiknya kita kalau kuat puasa, itu lebih baik kita jalan kaki. Cuma kalau kita memang ada 2 sandal, ya 1 sandal dia letakkan di luar masjid aja nggak apa-apa. Tapi nanti ketika pulang kan ada sandal lain. Kalau tidak ada, maka kita jangan membawa najis. Kalau kita yakin bahwa tidak ada najis, itu tidak ada masalah. Artinya bukan makna tidak boleh kita taruh kaos sebelum kita menyucikan. Kalau menyucikan berarti ada najis. Kalau tak ada najis nggak ada masalah. Tapi yakinkah kita ketika berjalan itu tidak kena najis? Itu keputusan lain. Kalau yakin nggak apa-apa. Kalau tidak yakin wajib kita menyucikan. Jadi persoalannya bukan pakai, tapi masalahnya yaitu apakah ada najis atau tidak. Kalau ada, itu tidak sah pada tawaf. Kalau sah itu tidak ada masalah karena tidak disyaratkan suci. Tapi walaupun tidak masalah, itu kan hukumnya sunnah untuk mendapatkan pahala tidak. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kali yang pertama ini bisa memberi manfaat kepada kita bersama. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.